Kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service demi mengejar cinta sejatinya. Episode The Movie 04. Namun, Andi terkejut ketika melihat kedatangan bodyguard tersebut. "Selamat siang Tuan Muda," kata bodyguard tersebut, yang memanggil Kenshin dengan sebutan Tuan Muda. Andi pun terheran-heran ketika mendengar sebutan itu. Lalu Kenshin berkata, "Mungkin Bapak salah orang dan salah kamar," kata Kenshin sambil mengedipkan matanya, tanda agar berpura-pura salah kamar saja, karena ada Andi di ruangan tersebut. Kemudian, bodyguard tersebut pun melihat keadaan ruangan tersebut, dan langsung berpura-pura salah kamar. "Maaf Mas, sepertinya saya salah ketuk pintu, sebab kamar yang saya maksud adalah sebelahnya," kata bodyguard sambil meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, setelah bodyguard itu pergi, tiba-tiba HP-nya bunyi. Lalu Andi pun mengangkat telepon yang dari istrinya itu. "Iya halo, bisa segera pulang nggak? Soalnya, anak kita sakit, kita harus segera membawanya ke rumah sakit," kata istrinya. "Baik, saya segera pulang," jawab Andi. Setelah telepon itu dimatikan, Andi pun pamit pada Kenshin untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Dan Kenshin pun mengizinkannya. Karena itulah yang sedang ditunggu-tunggu oleh Kenshin. Selepas pamitan, Andi pun langsung pergi, meninggalkan hotel tersebut, untuk menemui anak dan istrinya. Sedangkan Kenshin, dia langsung menelpon bodyguard ayahnya, agar segera menjemputnya di tempat yang tadi. "Tolong segera ke sini, teman saya sudah pergi, dan sudah meninggalkan hotel ini," kata Kenshin. Bodyguard itu pun langsung segera menuju ke kamar hotel Kenshin. Dan setelah ketemu, bodyguard tersebut pun langsung membawa Kenshin untuk segera keluar dari hotel tersebut. Namun, Andi yang berpura-pura ditelepon istrinya itu. Dia melihat bahwa Kenshin dijemput oleh bodyguard dan pergi meninggalkan hotel tersebut dengan menaiki mobil super mewah. Kemudian, Andi pun berpikir, masa iya dia diculik? Kalau diculik pasti berontak. Tapi ini, dia tidak berontak sedikit pun. Itu artinya, emang benar-benar dijemput oleh bodyguard itu. Kalau dia memiliki bodyguard, pasti dia itu orang kaya yang sedang menyamar. Tapi, masa iya Kaori tidak tahu kalau kekasihnya itu adalah dari kalangan keluarga konglomerat juga? Pokoknya, saya harus ikuti dia pergi. Pasti ada sesuatu yang dia rahasiakan, kata Andi. Namun, Andi ini tidak bisa mengikutinya, karena dia kehilangan jejak. Karena sudah kehilangan jejak, akhirnya, dia pun memutuskan untuk berhenti di sebuah restoran. Setelah selesai memesan makanan, Andi pun langsung menghubungi Kaori. "Selamat sore Kaori." "Iya mas, ada apa?" tanya Kaori, yang menjawab sapaan sepupunya itu. "Begini Kaori, mas mau nanya perihal kekasihmu. Sebenarnya dia kerja apa?" tanya Andi, untuk memastikan siapa Kenshin itu sebenarnya. Namun, Kaori malah berpikir negatif tentang Andi. Dia langsung menyahut, "Ngapain nanya-nanya dia siapa? Mau merendahkan kekasihku?" kata Kaori, sembari sedikit marah gitu, dengan nada agak tinggi. Lalu Andi berkata, "Bukan gitu Kaori, mas hanya untuk memastikan saja. Soalnya, tadi itu, Kenshin telah pergi, meninggalkan hotel, dengan dijemput oleh seorang bodyguard. Ini yang membuat saya bingung. Soalnya, waktu itu, Kenshin bercerita, kalau dirinya adalah seorang cleaning service. Kalau emang, dia hanya seorang cleaning service, sangat tidak mungkin dia dijemput oleh seorang bodyguard," kata Andi. Kaori pun jadi bingung, karena yang dia tahu, bahwa Kenshin itu adalah seorang cleaning service di perusahaan miliknya. Bahkan Kenshin pun tidak tahu kalau besok itu ada pertemuan antar perusahaan dengan ayahnya Kaori, sehingga dia pun ikut dalam pertemuan tersebut. Lalu Kaori menyahut, "Kalau masalah itu, saya kurang tahu. Setauku, dia adalah cleaning service di perusahaan yang saya pimpin di Indonesia."
jawab Kaori. Nah, itu dia, itu yang membuatku bertanya-tanya, kata Andi. Ya sudah, kalau begitu, ikuti saja dia, kata Kaori, yang meminta agar mengikuti Kenshin. Maaf Kaori, saya sudah mengikutinya, tapi karena dia naik mobil super mewah, laju kecepatannya sangat tinggi, mobilku tidak bisa mengejarnya, kata Andi. Oh gitu, ya sudah lain waktu saja, kita pikirkan lagi, kata Kaori, sambil mematikan teleponnya. Setelah telepon itu mati, Kaori pun jadi bertanya-tanya, siapa kekasihnya itu, kenapa sampai dijemput oleh seorang bodyguard. Sedangkan Kenshin, dia baru saja tiba di hotel ayahnya, dan langsung menemui ayahnya. Lalu dia pun bertanya, kenapa bisa berada di London ini? Kok bisa? Papi punya rekan bisnis di sini, tanya Kenshin. Namun ayahnya tidak menjawab pertanyaan dari Kenshin itu. Malah dia pun bertanya balik, loh, kenapa kamu bisa berada di sini? Bukankah kamu kerja di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia? Kata ayahnya. Iya Pi, kebetulan pemilik perusahaan itu mengajak saya untuk mengantarkan dirinya ke kampung halamannya. Ternyata, bos saya itu orang London Pi, kata Kenshin. Oh begitu, kata ayahnya. Oh ya, Papi kok bisa punya rekan bisnis di sini? Itu gimana ceritanya? Tanya Kenshin. Jadi begini, rekan bisnis Papi, kebetulan beliau orang London, yang memiliki perusahaan di Indonesia. Namun, karena beliau sibuk mengurus perusahaan di London, sehingga beliau mengajak pertemuan itu diadakan di London, kata ayahnya. Di lain tempat, di lain waktu, hingga larut malam pun, Kaori masih belum tidur juga memikirkan siapa karyawan yang dicintainya itu. Dia terus-menerus memikirkan hal itu, hingga waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Setelah dia menyadari perihal hari sudah pagi, dia pun langsung segera mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke perusahaan ayahnya. Karena di sana akan diadakan pertemuan kerja dengan rekan bisnis ayahnya. Tidak lama kemudian, ayahnya pun menemui Kaori di kamarnya. Anakku, apakah kamu sudah siap untuk berangkat ke kantor? Karena pagi ini akan ada pertemuan penting dengan rekan bisnis Papi, kata ayahnya, yang berbicara di balik pintu kamar Kaori, yang berbicara sambil mengetuk pintunya. Lalu Kaori dari dalam itu menyahut, iya Pi, sebentar lagi Kaori keluar, kata Kaori, sambil membereskan perlengkapan yang akan dibawanya ke kantor. Setelah semuanya selesai, mereka pun pergi ke kantor bersama-sama. Setibanya di kantor, mereka berdua pun langsung menuju ke salah satu ruangan tempat tersebut yang akan digunakan untuk pertemuan penting itu. Sambil menunggu kedatangan rekan bisnisnya, Kaori dan ayahnya membicarakan perkembangan perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan tersebut yang dipimpin oleh Kaori sendiri. Sementara Kenshin bersama ayahnya dan juga staf lainnya masih dalam perjalanan menuju ke kantor ayahnya Kaori. Dan tidak menunggu waktu yang lama, mereka pun tiba di perusahaan yang ditujunya. Setibanya di perusahaan tersebut, mereka pun diarahkan oleh security perusahaan menuju ke ruang meeting itu. Dan setibanya di ruangan, ayah Kaori pun terkejut ketika melihat seorang pemuda yang beberapa hari lalu menemui dirinya, dan dia pun tahu kalau pemuda itu adalah karyawannya si Kaori. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.